Masyarakat dunia saat ini tengah menanti ditemukannya vaksin untuk mengatasi virus corona. Meski sejumlah negara atau lembaga telah berlomba mengembangkan vaksin, namun hingga saat ini belum ada satupun yang dinyatakan ampuh mengatasi COVID-19. Lalu jika vaksin sudah ditemukan, apakah kehidupan akan kembali normal seperti sebelum pandemi? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Jalan Panjang Vaksin COVID-19. Kepala WHO Tedros Adhanom mengatakan semakin banyak kandidat vaksin COVID-19 yang dikembangkan dan diuji, maka semakin besar peluang penemuan vaksin yang aman dan manjur. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengingatkan soal fakta pahit dari perlombaan penemuan vaksin COVID-19 bahwa tak ada jaminan bahwa vaksin yang dikembangkan akan berhasil dan kita bisa hidup kembali normal seperti dulu sebelum ada pandemi. Dan hingga saat ini memang sudah ada 38 kandidat vaksin yang sedang menjalani uji klinis. 8 diantaranya ini sudah masuk evaluasi tahap akhir, ada yang diperkirakan akan ditemukan pada akhir atau awal tahun 2021. Kita lihat ini beberapa pengembang vaksin, diantaranya ada AstraZeneca, ini dengan kapasitas produksi sebesar 700 juta dosis vaksin pada tahun ini. Namun AstraZeneca pada saat ini tengah ditangguhkan uji klinis tahap akhirnya karena sebelumnya salah satu relawan mengalami efek samping setelah disuntik vaksin tersebut. Padahal sebelumnya AstraZeneca ini adalah vaksin yang paling dijagokan gitu ya sebelum belum juga vaksin tersedia gitu ya. Tapi Amerika Serikat, kemudian Inggris hingga negara Eropa lainnya ini sudah memesan dulu ratusan juta dosis karena takut tidak kebagian. Kemudian ada juga nih Johnson & Johnson yang tengah masuk uji klinis tahap 3 dengan kapasitas sebesar 1 miliar dosis ini pada tahun depan yang diharapkan. Namun pertanyaannya apakah vaksin benar-benar bisa menjadi juru selamat untuk umat manusia saat dalam kondisi darurat saat ini? Jawabannya tidak semudah itu. Berbicara vaksin tentunya kompleks karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari vaksinasi dalam rangka untuk membasmi pandemi. Secara umum, vaksin yang didesain saat ini ditujukan untuk memberikan imunitas atau semacam kekebalan tubuh terhadap patogen. Namun bukan berarti orang tersebut akan serta-merta terbebas dari infeksi COVID-19. Vaksin pada akhirnya hanya akan menurunkan tingkat keparahan penyakitnya saja, bukan menghilangkan penyakit virus coronanya. Itu artinya adanya pembatasan sosial dan penegakan protokol kesehatan masih akan terus diterapkan. Selain penemuan vaksin, tentu masih dibutuhkan strategi pengendalian yang akan dilakukan dengan baik. Lantas mengapa demikian? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, jadi karena ada sejumlah faktor penting agar vaksin bisa digunakan. Pertama, itu vaksin haruslah teruji aman dan efektif. Secara umum yang harus dilalui yaitu ada 3 tahap. Tahap 1, 2, dan 3. Nah, tapi tahap 3 ini adalah yang pamungkas gitu ya atau penentunya. Nah, dalam kondisi normal, vaksin sebenarnya butuh waktu tahunan untuk diuji klinis. Namun dalam kondisi darurat seperti saat ini, waktu pengembangan dan uji klinis dipadatkan dan beberapa berjalan secara paralel. Hanya saja ini kemungkinan suatu vaksin ini bisa lolos tahapan uji sampai dengan tahap akhir tergolong kecil. Ini hanya 6% saja. Jadi sederhananya kalau saat ini ada 200 kandidat vaksin yang tengah dikembangkan dan diuji, paling hanya 12 kandidat saja yang lolos sampai tahap akhir, itu pun masih termasuk skenario paling optimistis. Nah, tahap 3 ini kan tahap penentuan nih, apakah vaksin benar-benar aman, efektif, dan teruji manjur. Dalam pelaksanaannya, uji tahap 3 ini membutuhkan sukarelawan yang jumlahnya banyak, tak seperti sebelumnya. Nah, jumlah sampel uji yang besar sering menjadi kendala, sehingga di fase ini banyak kandidat vaksin yang mengalami kegagalan. Nah, jika ada satu vaksin yang lolos uji, tantangan kembali muncul, yaitu adalah jumlah kebutuhan vaksin. Dengan kasus yang sudah terlalu meluas seperti sekarang ini, permintaan terhadap vaksin akan membludak. Pasalnya, ada 7,8 miliar penduduk di muka bumi yang membutuhkannya. Kalau dengan asumsi satu orang butuh 2 dosis, maka butuh 15,6 miliar dosis vaksin yang dibutuhkan. Itu pun kalau vaksinasi dilakukan sekali waktu saja. Kalau harus dilakukan berulang kali, maka tentu saja dosisnya akan lebih banyak. Padahal kapasitas pengembang vaksinnya ini tak sampai sebanyak itu. Vaksin pun ini akan menjadi barang langka. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, sumbu X ini kalau kita lihat menunjukkan efektivitas vaksin dan sumbu Y menunjukkan tingkat penurunan kasus. Nah, jadi semakin tinggi efektivitas vaksin yang dibarengi dengan tingginya persentase populasi yang diimunisasi serta rendahnya angka infeksi akan menekan merebaknya wabah secara signifikan.
Namun ada kemungkinan nih dalam suatu negara banyak orang yang tidak kebagian vaksinasi. Padahal untuk menekan pandemi secara signifikan setidaknya ada beberapa faktor yang harus terpenuhi. Pertama, proporsi masyarakat dari populasi yang terinfeksi wabah ini haruslah rendah atau bahkan ini mendekati 0%. Kemudian efektivitas vaksin ini harus 80% dan total masyarakat yang divaksinasi harus mencapai 3/4 dari total populasi. Kemudian untuk menjawab syarat yang pertama saja udah susah ya karena banyak fenomena OTG atau orang tanpa gejala dan kebutuhan testing yang masif serta akurat ini masih jadi kendala untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak orang yang terjangkit. Kemudian juga soal efektivitas vaksin akan sangat bergantung dari hasil uji klinisnya yang panjang, kemudian memakan biaya besar hingga waktu pelaksanaan yang lama. Dan sementara untuk poin terakhir yaitu soal ukuran populasi yang diimunisasi. Ini akan tergantung pada kemampuan finansial personal maupun negara. Kemudian proporsi populasi yang rentan hingga aspek psikologis dan sosial di masyarakat. Di Amerika Serikat misalnya ini survei yang dilakukan oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa terjadi penurunan minat masyarakat untuk divaksinasi. Survei yang dilakukan terhadap lebih dari 10.000 responden itu menunjukkan kalau adanya penurunan minat vaksinasi sebesar 21 poin persentase. Ketika survei dilakukan pada bulan Mei, 72% responden menjawab sangat yakin dan mungkin untuk divaksinasi. Namun angka tersebut turun menjadi 51% saja ketika survei yang sama dilakukan di bulan ini. Masyarakat Amerika Serikat ini menjadi khawatir bahwa vaksin yang terlalu cepat tersedia membuat tingkat keefektivitasan dan keamanannya ini bisa diragukan. Terus, tantangan lain yang muncul yaitu soal akses terhadap vaksin. Ini juga sangat dipengaruhi oleh tipe vaksin dan infrastruktur yang dibutuhkan. Banyaknya kandidat vaksin yang dikembangkan dengan platform teknologi baru ini sehingga membutuhkan preservasi di bawah 0 derajat Celcius. Nah, bagi negara berkembang dan miskin dengan adanya keterbatasan infrastruktur serta wilayah geografis luas yang terfragmentasi seperti Indonesia misalkan negara kepulauan ini akan jadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan program vaksinasi massal. Artinya ini lagi-lagi untuk melakukan vaksinasi butuh waktu yang tidak singkat, sementara pandemi ini terus menyebar dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya vaksin pun belum tentu menjadi juru selamat. Maksudnya bukan berarti vaksin tidak berguna loh ya, namun para ilmuwan di dunia saat ini cenderung lebih berpandangan kalau vaksin pun tak mampu menghilangkan COVID-19. Vaksin hanya mampu menurunkan tingkat keparahan penyakit, sementara umat manusia dan virus hidup berdampingan nantinya.